Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang muslim dan mukmin, yakni melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik dari mulai tidur sampai dengan terbangun kembali dan sampai dengan tidur kembali, maka senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah. Salawat dan salam Allah mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya mendapatkan syafaat kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan tentunya mengajak seluruh jamaah, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud oleh Abu Ayyub radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut meminta nasihat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 3 nasihat yang tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah, idza qumtu fi salatika fasalli salata muwaddi', yang artinya adalah ketika kamu akan menegakkan salat, maka jadikanlah salat yang kamu kerjakan adalah seolah-olah salat yang terakhir kamu laksanakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seolah mengingatkan kita bersama betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ibadah tidak boleh dilaksanakan dengan asal-asalan. Ibadah tidak boleh dikerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ibadah harus dimaksimalkan, seolah-olah ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang terakhir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah, wala takallamu bikalamin ta'tadiru minhu ghada, yang artinya janganlah kamu berkata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nantinya meminta maaf di hari yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita betapa pentingnya bagi seorang muslim yang mukmin untuk mengendalikan lisan, betapa berharganya sebuah ucapan, betapa pentingnya menjaga perkataan. Bahkan dalam peribahasa Arab dikatakan,
bahwa lisan itu kecil bentuknya, tetapi besar dampaknya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, secara anatomi dalam struktur tubuh kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan lisan di anggota tubuh yang bagian dalam. Dia dikawal oleh mulut, bahkan dipagari oleh gigi, sehingga demikian luar biasa penjagaan terhadap lisan. Karena kita sadar betul, begitu ucapan keluar dari lisan kita, maka ia laksana seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya dan melesat dengan kencangnya, dan dia akan sulit untuk ditarik kembali busurnya. Sehingga di dalam ajaran Islam, menjaga lisan menjadi suatu indikator keimanan dan ketakwaan seseorang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka salah satu tandanya adalah ia berkata yang baik. Kalau ia tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan pesan Rasulullah yang terakhir adalah wajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas, yang artinya jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang yang kita anggap baik, orang yang anggap mampu membantu dan menolong kita, teman kita, sahabat kita, atau saudara kita, namun tidak jarang yang muncul adalah satu kecewaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kita pernah beranggapan alangkah enaknya kalau kita punya teman atau sahabat atau saudara yang seorang pejabat. Ketika kita bersama-sama merintis dari bawah, dan ketika itu ia melesat karirnya, dan kita pun beranggapan bahwa ia akan bisa membantu persoalan-persoalan kita, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Namun tak jarang justru kekecewaan yang sering muncul dalam diri kita, karena tak sedikit orang yang telah berada di puncak kejayaan akan lupa dengan orang yang berada di sekelilingnya. Oleh karenanya, maka jangan pernah berharap kepada manusia. Bahkan terkadang ketika peluang bisnis sudah ada di depan kita, bahkan tinggal 1 detik saja di genggaman kita, bisa saja berubah menjadi sebuah harapan yang sia-sia. Maka jangan pernah berharap kepada sesama manusia, tetapi banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dalam beramal, sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nasihat dan pedoman terbaik yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga mampu menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana doa yang setiap hari kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.